Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan atau satu pertanyaan yang diajukan kepada saya. Pertanyaannya seperti ini. Bisakah Tuhan berbicara kepada saya setiap hari? Nah, sebelum saya menjawab bisa atau tidak, saya ingin membuka pengertian kita dulu. Jika kita beranggapan bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui bisikan atau melalui mimpi, maka itu tidak akan terjadi atau pemahaman kita keliru. Karena Tuhan tidak akan berbicara kepada kita di zaman sekarang ini melalui hal-hal tersebut. Itu sebabnya ketika ada seorang pendeta mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya melalui bisikan atau mimpi, maka hal itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Siapa dia sehingga dia begitu istimewa di hadapan Tuhan? Di zaman sekarang ini tidak ada manusia yang begitu istimewa di hadapan Tuhan. Sebab semua manusia memiliki porsi yang sama. Atau setiap manusia di hadapan Tuhan memiliki keistimewaan yang sama. Tidak ada si A lebih tinggi di hadapan Tuhan atau si B lebih rendah. Tidak. Kita semua memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa kamu adalah imamat yang rajani. Perbedaannya di zaman Alkitab adalah, atau di zaman Perjanjian Lama, Allah memang memilih orang-orang tertentu untuk menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu para nabi, imam, dan raja. Bahkan di zaman Perjanjian Baru, hanya rasullah yang diperkenan Tuhan untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Selain itu tidak ada lagi. Nah, itu sebabnya di zaman sekarang semua orang memiliki porsi yang sama di hadapan Tuhan. Jadi ketika para penulis Alkitab yang menerima bisikan secara langsung dari Tuhan, kita bisa melihat 3 hal dari mereka. Yang pertama, hidup mereka rata-rata konsisten sampai mati. Konsisten sampai mati. Setiap penulis Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, hidup mereka setelah mereka dipanggil, mereka konsisten sampai mati. Lalu kemudian mereka menulis apa yang Tuhan katakan kepada mereka, dan yang mereka tulis itulah Alkitab yang kita kenal sekarang ini. Jadi apa yang mereka dengar, apa yang Tuhan katakan kepada mereka, itu yang mereka tulis. Jadi selain mereka menyampaikan pesan itu kepada manusia, pesan itu mereka tulis, lalu menjadi sebuah gulungan-gulungan, lalu dikumpul dan disatukan. Itulah yang kita kenal sebagai Alkitab. Terus yang kemudian, pada saat itu Alkitab belum ada seperti sekarang ini. Ya, pada saat itu Alkitab itu belum ada. Jadi kenapa Tuhan berbicara? Jadi alasan kenapa Tuhan harus berbicara kepada orang-orang tertentu pada zaman dulu adalah supaya mereka menuliskan firman itu, perkataan itu menjadi sebuah kitab. Jadi dulu Alkitab tidak ada, sarana itu tidak ada. Maka Alkitab yang kita miliki hari ini adalah perkataan Allah atau firman Allah. Nah, jadi kitab yang kita miliki inilah perkataan Allah atau firman Allah yang harus kita terima. Maka ketika seorang berkata Tuhan berbicara kepada saya melalui mimpi atau bisikan, maka kemungkinan saya akan berkata itu adalah sebuah kesaksian yang halu. Ya. Itu kesaksian yang halu. Kebenarannya itu bisa dipertanyakan. Kemungkinan itu hanya hayalan
seseorang yang ingin mencari nama panggung, yang ingin mencari popularitas. Lalu apakah Tuhan bisa berbicara kepada kita setiap hari? Jawabannya bisa. Melalui apa Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab atau Injil. Jadi Tuhan hanya berbicara kepada kita melalui Injil yang kita miliki atau Alkitab yang kita miliki hari ini. Jadi kalau Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap hari, maka kita harus membaca Alkitab setiap hari. Karena itulah satu-satunya sarana Tuhan berbicara kepada kita. Tidak ada sarana lain Tuhan berbicara kepada kita kecuali melalui firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita miliki hari ini. Jadi kalau Anda atau kalau Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap hari, maka kita harus membaca firman-Nya setiap hari. Dan itulah perkataan Tuhan yang harus kita dengar dan yang harus kita lakukan. Maka bacalah Alkitab. Hanya melalui Alkitab Tuhan berbicara kepada kita. Shalom.